klik langsung ngetek tulisannya. Kemudian kemampuan anotasi highlighting gitu. Jadi dengan adanya Mendeley ini, sebuah file PDF itu bisa kita lihat langsung kayak apa ya, kayak navigasinya secara ringkas gitu, tanpa harus kita baca semua. Ada PDF viewernya dulu gitu, nanti ditujukan di Mendeley desktopnya. Kemudian impor dokumen lebih mudah dari situs-situs eksternal, misalnya dari Google Scholar, dari PubMed, Arsip, dan lain-lain. Terus integrasi dengan perangkat lunak, pengolah kata, MS Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Jadi nanti pastiin kalau udah buka MS Office dengan terinstall Mendeley desktopnya, nanti di menu MS Word-nya ada Mendeley-nya. Terus fitur jejaring sosial ini yang belum pernah saya tahu nih kalau terkait dengan jejaring sosial. Jejaring sosialnya apa saja yang bisa terintegrasi, saya belum pernah nyoba kalau yang ini. Karena apa ya? Jejaring sosialnya biasanya jejaring sosial yang berhubungan dengan situs-situs jejaring sosial akademik kayak ResearchGate, terus apalagi Google Scholar gitu, itu kan jejaring sosial juga tapi berbasis akademis gitu. Terus iPhone, iPad, app gitu, jadi aplikasi dari iPhone, iPad juga bisa terhubung dengan Mendeley. Terus storage-nya secara online bisa kita simpan di Mendeley-nya sendiri sampai 2 GB. Jadi satu akun punya bisa memanfaatkan sampai 2 GB untuk bisa menyimpan apa yang kita cari di Mendeley gitu. Oke. Jadi langsung saja teman-teman, bagi yang sudah punya mungkin nanti bisa ditayangkan juga ya Mendeley-nya. Tapi bagi yang belum terinstall, silahkan klik di www.mendeley.com. Silahkan nanti terbuka tampilannya seperti ini. Sambil saya ini ya. Nah, di mendeley.com silahkan bisa create free akun. Mandi yuk. Sambil ini teman-teman bisa ngikutin atau nanti saja. Ini saya jelasin dulu slide-nya. Sambil mengikuti atau bisa langsung dulu aja nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Gimana? Dijelasin dulu aja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Nanti sambil nyoba ya. Oke. Jadi nggak perlu memperhatikan. Nanti di mendeley.com silahkan bikin akun, pastikan akunnya nanti terkait sama email yang aktif digunakan. Nanti bikin password. Kalau sudah kalau sudah punya, sign in. Kalau belum, nanti silahkan register. Nah, registernya di bagian sini memang mungkin ada tahapan-tahapannya ya. Ya, kalau saya sih dulu
saya nggak baca tuh, next aja gitu. Yang penting akunnya jadi gitu. Kalaupun itu misalnya itu biasanya hati-hati terkait iklannya atau tampilan-tampilan tambahan dari Mendeley yang selalu update. Nah itu biasanya nyampah di akun emailnya gitu. Nah itu pastiin tidak inilah. Tapi kalau untuk update, saya rasa kalau teman-teman butuh informasi update-nya, pastikan pada saat register informasi update-nya tetap dicentang gitu. Jadi nanti kalau ada informasi update lewat email nanti diketahui, atau nanti di Mendeley-nya sendiri pada saat membuka Mendeley nanti ditanyakan mau update atau tidak. Karena fiturnya biasanya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang yang aktif digunakan biasanya ada penambahan fitur-fitur baru. Selanjutnya di Mendeley Desktop seperti ini, nanti di bagian atas ada menu-menunya, di bagian sini ada navigasinya. Di navigasi ini kita terkait bahan-bahan yang akan kita cari seperti apa. Nah, ini juga bisa kita kumpulkan berdasarkan jenis artikel yang kita inginkan, kemudian kita pencarian secara umum bisa lewat literatur search. Kalau ini memfilter, tadi seperti saya bilang, kita bisa memfilter pencarian kita berdasarkan author, atau berdasarkan apa lagi, ada tag, atau berdasarkan publikasi, atau berdasarkan kata kunci yang kita ingin cari, misalnya kata kuncinya tentang ini adaptasi ASEAN ekonomi segala macam. Nah ini udah kita tinggal klik nanti ininya muncul semua gitu referensi yang kita butuhkan. Terus kemudian di bagian sini juga di bagian Mendeley juga kita bisa menambahkan menambahkan file apa yang ingin kita masukkan ke dalam sini, ke dalam Mendeley. Misalnya saya belum punya nih di Mendeley, belum ada gitu. Nah kita bisa mencari filenya ada di sini gitu ya. Saya masukkan misalnya mana tulisan saya. Nah misalnya inilah. Nah, nanti kalau di bagian sini, nah di bagian sini nanti sudah bertambah recently edit-nya, berarti saya menambahkan punya siapa saja nih yang saya masukkan ke dalam sini. Ini menambahkan. Kalau pencarian bisa langsung melalui ini. Mencari bisa melalui berdasarkan orang, berdasarkan judul artikel, berdasarkan kata kunci. Nah, ini bisa cari di sini. Oke, kembali lagi ke sini, bisa juga membuat folder. Membuat folder itu fungsinya untuk pencarian lebih mudah dari artikel-artikel yang sudah pernah kita cari atau yang akan kita cari dikumpulkan berdasarkan kita inginnya apa gitu ya. Tinggal add folder. Nah, add folder. Nah, foldernya folder apa gitu. Importnya import folder. Pokoknya kalau ada folder yang kita ingin masukkan ke dalam sini bisa nah berarti ada artikel di bagian sini. Recent add-nya tuh langsung masukkan semua. Ini adalah artikel-artikel yang saya masukkan ke dalam Mendeley. Semakin banyak artikelnya, semakin banyak juga atau semakin lama juga dia untuk mengupload ininya artikel. Oke. Jadi kalau punya teman-teman dirasa pernah memiliki atau pernah mencari
sebuah artikel, entah itu melalui Google Scholar, bisa disimpan di folder, kemudian foldernya bisa diupload di Mendeley gitu. Untuk mencari mempermudah mencari artikel yang akan disitasi. Kemudian di bagian ini, di bagian toolnya di Mendeley desktopnya, agar terhubung dengan MS Word. Nah, di sini akan ada reference, di menu reference akan ada tambahan sitasi menggunakan Mendeley, maka di bagian Mendeley-nya di toolnya silakan ditambahkan MS Word plugin-nya. Ini karena punya saya sudah ada, berarti di sini tulisannya uninstall gitu, jadi menghilangkan. Tapi kalau belum ada, silahkan install di MS plugin-nya biar nanti terhubung dengan MS Word-nya di bagian reference. Oke, terakhir web importer yaitu memasukkan data atau file yang kita gunakan dari browser gitu ya. Jadi browser yang kita gunakan misalnya ini misalnya Google Chrome gitu ya, Chrome. Saya cari misalnya filenya. File itu saya install dulu. Nah, web importernya itu Mendeley. Download. Tinggal di download saja, nanti di bagian sininya nanti terpasang Mendeley. Nanti di browsernya terpasang Mendeley. Sorry. Tambahkan ke Chrome. Jadi setelah tadi ya, saya ulangi lagi. Nanti di bagian Mendeley website gitu. Di Mendeley websitenya tinggal download di bagian Mendeley di bagian web importer, di menu web importer, kemudian klik di bagian get web importer for Chrome. Jadi nanti di Chrome-nya nanti ada Mendeley-nya. Nanti kalau kita menemukan referensi yang kita butuhkan sudah terkait dengan browser kita. Oke, di bagian sini sudah ada ya Mendeley. Nah, di bagian sini sudah ada. Nanti penggunaannya kita sambil berjalan. Oke, kemudian intinya tinggal nge-save aja ya. Tadi udah muncul langsung di browsernya. Kemudian kalau nyari sesuatu nanti ada di Mendeley-nya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley dengan Office Word. Sampai penginstalan tadi, nanti kalau ada yang belum paham, belum mengerti, mungkin nanti bisa terhubung di ini aja ya, WA grupnya. Nanti kesulitannya bagian mana, nanti mungkin di WA grupnya. Karena sebagian besar teman-teman kayaknya sudah menginstal ya, hanya penggunaannya saja yang belum paham atau belum mengerti. Oke, langsung saja di Microsoft Word. Ini ada sebuah tulisan yang saya kutip, gitu ya. Ini teman-teman nyimak ya, melihat ya tampilan Word-nya. Karena saya share screen-nya tadi screen itu,
Lihat, Pak. Ini Word ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya mensitasi dengan menggunakan Mendeley? Nah, karena Mendeley itu sebuah aplikasi yang memudahkan kita. Nah, karena Mendeley itu sebuah aplikasi plugin yang memudahkan kita dalam mensitasi sebuah tulisan dalam artikel yang akan kita tulis, maka pastikan Mendeley-nya aktif, artinya terhubung dengan internet. Word-nya juga aktif karena nanti untuk mensitasi ini. Oke, sebelum saya lupa, nanti pada saat teman-teman bagi yang belum menginstal Mendeley-nya, pastikan pada saat penginstalan Microsoft Word-nya mati ya, atau tidak dijalankan gitu, karena nanti biar nggak tabrakan gitu. Oke, sekarang bagaimana cara mensitasi? Ada beberapa cara mensitasi dengan menggunakan Mendeley. Yang pertama, misalnya saya cari punya Pak Heru, ini teksnya Pak Heru di Mendeley. Saya cari punya Pak Heru ini. Nah, misalnya saya copy aja bagian sini ya. Nah, ini di bagian misalnya ini ada artikel punya Pak Heru ada di Jurnal Manajemen Kewirausahaan tahun 2019. Walaupun secara tagging atau metadatanya artikel ini kurang lengkap ya, karena belum disebutkan volumenya, belum disebutkan isunya, belum disebutkan pagesnya gitu. Nanti ini mungkin bisa ditambahkan gitu. Nah, kemudian kalau mau kalau mau misalnya saya mau mensitasi tulisannya muncul Pak dokumennya. Dokumen mana? PPT-nya Pak belum. Oh, ini saya share screen. Ini saya ini Mendeley-nya kelihatan nggak nih, Mendeley desktop-nya? Nggak, Pak. Belum kelihatan Pak. Nah. Nggak nampil Pak Indra. Ya Pak. Oke, sorry. Oke, ini kan ceritanya di Word ya. Saya punya tulisan yang sudah saya copy dari yang setelah saya ketik, saya paraphrase gitu ya. Saya sudah edit sedemikian rupa, tapi ini bersumber. Sumber ini saya dapatkan misalnya dari tulisannya Pak Heru di sebuah artikel di Jurnal Manajemen Kewirausahaan. Nah, ceritanya ini adalah bagian yang saya dapatkan. Nah, ini. Misalnya bagian sini. Nah, bagian sini saya copy. Saya pindah ke sini. Nah, misalnya ini. Nah, ini adalah tulisan yang saya kutip dari artikelnya Pak Heru di Jurnal Manajemen Kewirausahaan. Kemudian bagaimana cara mensitasinya? Kita tinggal masuk di MS Word ini, kita sudah punya menu reference dengan tampilan tambahan plugin dari Mendeley. Langsung kita klik saja insert citation. Nah, di bagian sini nanti lari ke Mendeley gitu, lari kotak Mendeley. Nah, ini kotak Mendeley-nya atau kotak Mendeley-nya yang bisa kita cari langsung ke Mendeley atau bisa kita tulis berdasarkan autornya. Oke, saya tulis tahunnya misalnya Heru. Nah, di bagian sini kelihatan ya teman-teman ya. Kotaknya ini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Jelas Pak. Jelas. Maksudnya kemarin soalnya nggak kelihatan nih kotaknya karena share screen Word. Barusan diinformasikan Pak Heru harus share screen-nya full gitu. Nah, di bagian sini saya udah punya nih. Oh, ini tadi yang saya kutip. Yang saya kutip tuh bagian di artikelnya Pak Heru di ini jurnal ini. Tinggal klik saya bagian sini, kemudian saya tinggal klik OK. Nah, sekarang kelihatan ya. Kelihatan ada Heru, ada Mulyanto, Rasipan, dan Andriani 2019. Nah, kalau saya klik di bagian sini, ini sudah tersitasi di Mendeley gitu. Kita cek lagi
Atau misalnya saya ingin nulis nih, dan jangan lupa teman-teman kalau mau membuat jenis kutipan model ini, pastiin jenis stylenya apa, gitu ya. Nah ini jenis stylenya seperti apa gitu ya. Karena misalnya kalau saya pilih font cover gitu ya, jenis ini hanya satu gitu. Nanti di bagian pembuatan daftar pustakanya dia angka 1 apa, 2 apa gitu. Nah, nomor 1 siapa? Ini kan nomor satunya ini. Nomor 2 siapa? Nanti ada nomor 2 lagi. Ini tergantung dari style yang kita butuhkan. Sekarang saya pilih bagian sini. Yang American style atau apa. Nah, artinya ini saya sudah membuat citasi dengan menggunakan model apa dengan aplikasi Mendeley. Ini sudah pasti nih, tulisan kita semua sekarang yang menggunakan citasi ini akan lebih memudahkan kita dalam insert bibliografi atau membuat daftar pustakanya. Sekarang setiap ada tulisan yang bersitasi atau mengutip, itu pasti ada di daftar pustaka. Atau sebaliknya, setiap ada kutipan bereferensi di daftar pustaka, pasti kita pernah mengutipnya di tulisan kita. Nah, ini fungsinya insert bibliografi. Sekarang saya akan merubah stylenya. Pak, saya nggak pingin namanya muncul di sini, tapi cara saya mengutip misalnya dengan kondisi nama, kemudian dalam kurung tahun, kemudian menjelaskan kata-katanya gitu. Oke, saya hapus dulu nih citasinya yang ini. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Nah, misalnya di sini, misalnya Heru Mulyanto menegaskan bahwa, nah, setelah nama biasanya kan ada tahun. Nah, biar terdeteksi tahun ini adalah tahun dari kutipan kita. Kita akan mengutip tulisan ini, tulisan di bagian ini adalah tulisannya Pak Heru Mulyanto dalam jurnal tadi. Nah, di bagian sini kita tinggal tuliskan insert citasi, kemudian sama seperti tadi ya, tuliskan atau cari artikelnya. Kalau belum ada di sini, bisa langsung go to Mendeley ya, tinggal dicari di go to Mendeley, langsung lari ke Mendeley gitu. Nah, ini kebetulan sudah ada. Nah, saya klik, saya sit di sini. Itu cara lainnya. Atau saya kembali lagi ke sini. Insert citation, Heru Mulyanto, saya ulang lagi. Kemudian saya nggak pingin namanya ada gitu. Ini saya oke dulu nih. Nah, ini kan begini ya, modelnya begini, bukan yang begini Pak gitu. Saya pinginnya Heru Mulyanto 2019 menegaskan. Nah, di bagian sini klik saja di bagian yang sudah tersitasi, klik. Nah, di bagian sini atau kutipannya edit citation, kemudian klik di bagian sininya, di bagian namanya. Saya ulang lagi ya. Di bagian sini yang sudah ada kutipan apa sumber kutipannya, diklik saja, kemudian edit citation. Kemudian klik di bagian nama yang ada tahunnya, klik. Nah, muncul ini. Nah, di bagian sini surprise authornya dicentang. Nah, kemudian kita pilih oke. Nah, sekarang Heru Mulyanto 2019 menegaskan bahwa nah bla 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 gitu ya. Lalu kita lihat di daftar pustaka. Klik di bagian insert bibliografi. Nah, sekarang sudah lengkap ya. Walaupun tadi saya nulisnya Heru Mulyanto manual, tapi di 2019-nya saya insert citation menggunakan edit citation karena menghilangkan nama si penulisnya gitu di insert. Kemudian nanti keluar bagian ini. Itu cara selanjutnya misalnya saya ingin menulis atau saya ingin membuat sebuah tulisan yang mengutip juga, tapi saya
memberikan sumber tulisan atau sumber kutipan lebih dari satu orang atau lebih dari satu artikel. Jadi saya ngambil tulisan ini dari 2 artikel misalnya, dari 2 artikel. Jadi sumbernya tuh nggak cuma satu. Kalau tadi satu sumber artikel, kalau ini 2. Ini gimana? Tinggal diedit saja sebenarnya di bagian sini. Di bagian sini edit. Nah, tambahkan di bagian sini nih, di bagian sini. Misalnya go to Mendeley. Misalnya saya bagian sini tambahkan. Terus langsung di citasi site. Nah, sekarang udah edit. Sorry. Edit. Nah, udah Heru. Nah, tinggal diklik bagian sini. Sekarang pilih OK. Nah, sekarang ada Huda tahun 2006, ini saya hapus ya. Ada Heru Mulyanto 2010 gitu. Menegaskan bahwa gitu. Jadi ada 2 atau bahkan lebih 3 dari sumber tulisan atau sumber kutipan yang berbeda gitu. Kita menjelaskan di bagian sini. Terus kemudian di sininya sudah muncul ada Huda dan ada Heru Mulyanto. Itu untuk memberikan sumber referensi lebih dari satu di satu kutipan sitasi. Oke, selanjutnya yang lain-lain kayaknya bisa mensitasi juga lewat misalnya ada paragraf baru. Saya lihat ya. Teman-teman udah tahu belum cara mengambil artikel yang tidak berbayar atau tidak bisa dilihat? Udah tahu belum caranya? Belum, Pak. Belum. Pakai Skyhook bukan, Pak? Skyhook boleh, cuman hati-hati ya kalau Skyhook itu kalau teman-teman ini kasus saya ceritanya saya kuliah di Unsud, ceritanya saya kan nyari-nyari artikel juga, terus kan saya punya akun online mahasiswa. Nah kemudian saya coba dapetin artikel yang berbayar gitu atau tidak lengkap gitu. Kemudian saya coba pakai Skyhub. Itu jadi beberapa teman pakai Skyhub itu terbaca ternyata sama si pemilik jurnal. Si pemilik jurnalnya terbaca, entah itu IP-nya, entah itu apa gitu. Jadi sekarang Unsud terblokir untuk beberapa jurnal gitu, nggak bisa login gitu. Dihukum 1 tahun gitu, tidak bisa download lagi artikelnya atau jurnalnya di penerbit tertentu. Nah coba dipakai kalau gitu, coba dipakai ini ya, coba dipakai kalau saya biasanya apa ya, kalau ngakalin pakai outline outline.com. Nah, tinggal masukkan saja artikelnya apa. Misalnya yang tadi ya. Ini misalnya saya copy. Saya masukkan sini. Sorry. Saya Copy linknya kali, Pak. copy linknya, web browsernya. Lalu gimana ya web browsernya? Sumber resminya mana? Nah, ini.
Benar nggak tadi? Browsernya benar nggak? Sumbernya yang ada aja di sana ada, misalnya ini. Nih. Yang ada ininya mana ya? URL-nya pada lengkap. Punya Bu Ana online nggak? Nah, intinya gini deh. Intinya nanti kalau URL-nya udah dapet gitu ya, nanti klik di outline ini, masukkan URL artikelnya ada di mana, biasa create outline. Ini kayaknya masih belum terbaca IP-nya gitu ya. Jadi kebutuhannya apa bisa langsung di sini. Nanti itu langsung masukkan, dikutip di bagian Word ini gitu ya. Nah, ini kan untuk mempermudah kita mensitasi atau mengutip, mencari sumber secara tepat. Karena kalau lewat Mendeley itu kan bisa didapatkan, tapi kan tidak full, kita harus langsung ke bagian sininya, view research katalognya, nanti keluar Mendeley. Nah, keluar ini. Terus nanti kita baru nyari sumbernya di mana gitu ya, di sininya gitu. Nah, itu kan merepotkan lah. Yang penting tahu sumber URL-nya, di sini tahu sumber URL-nya, kita langsung bisa masukkan ke dalam web browser kita di outline.com. Nah, ini ada nih, copy misalnya, kemudian outline, kita paste, kita create outline. Nah, ya, keluar ya. Biasanya langsung keluar hasilnya. Nanti silahkan di ini aja ya, nanti dicoba-coba sendiri aja untuk mendapatkan artikel secara lengkap melalui pencarian URL-nya. Kalau Skyhook kayaknya boleh, tapi ya itu tadi, kalau beberapa pemilik jurnal menutupnya itu kan pasti ada alasan gitu ya, pasti ada alasan. Nah, kalau diakal-akalin nanti terbaca, kasihan pemilik IP address-nya, terutama institusi biasanya nanti terblokir untuk bisa mencari jurnal terkait di publishernya. Oke, selanjutnya cara mudahnya lagi, kalau misalnya ini sudah ada gitu ya, satu lagi misalnya saya ingin mengutip di sini tapi melalui Mendeley gitu. Kalau tadi lewat MS Word, sekarang dibalik. Di sini misalnya jurnal yang saya kutip di sini nih. Di sini go to Mendeley, insert citation, go to Mendeley. Nah, misalnya ini nih yang saya mau kutip. Klik di bagian yang mau dikutip, kemudian tinggal klik di cite. Nah, sekarang udah ada Permana 2020 gitu. Ini untuk mensitasi dari sini, dari Mendeley-nya. Pastikan di bagian Word-nya sudah diklik insert citation. Nanti di sininya sudah keluar ini.
Kira-kira begitu untuk penggunaan aplikasi Mendeley-nya. Kayaknya yang intinya tuh yang penting memasukkan sumber referensi yang terdapat di di Mendeley, kemudian bisa dimasukkan ke dalam MS Word. Tadi dapat pesan dari Pak Heru, misalnya pun teman-teman misalnya tidak ada ininya ya, tidak ada Mendeley-nya, masih bisa nggak mensitasi? Oh, masih bisa, karena di Microsoft Word di menu reference ada insert citation. Ini yang sudah dilakukan sama Mas Simon ya untuk mensitasi secara manual di MS Word. Tinggal klik saja di bagian sini, klik saja insert citation, tinggal ditambahkan add new source atau sumber baru. Nah, di bagian sini tinggal bisa ditambahkan ada buku, ada jurnal artikel, nanti judulnya apa gitu, penulisnya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, tahun berapa, halaman berapa, bisa diklik OK gitu. Itu untuk yang membuat manual melalui insert citation di Microsoft Word. Walaupun di sini juga ada secara manual gitu ya. Jadi file add file gitu, nanti bisa ditambahkan file-file yang ada gitu, misalnya file apa gitu ya, atau bisa nambahin itunya di mana ya, kalau di MS Word di Mendeley itu nambahin manual gimana ya. Nah, ini add entry manually. Jadi kalau nggak ada dibaca di sini tidak terbaca kelengkapan taggingnya tidak lengkap gitu ya. Ini bisa ditambahkan seperti ininya nggak lengkap gitu. Terus jurnalnya nggak lengkap, abstraknya nggak lengkap, penulisnya nggak lengkap, bisa ditambahkan di add entry manually. Tinggal tambahkan saja itu buku apa gitu ya. Terus penulisnya siapa, tahunnya berapa, halaman berapa, abstraknya apa saja, kemudian kata kuncinya apa saja, penulis kata kunci 1, 2, 3-nya, kotanya, ini dilengkapi. Nanti ketika lengkap akan muncul lengkap pada saat kita mensitasi di bagian daftar pustaka akan selengkap-lengkapnya gitu ya. Nah, ini yang tambahan saja jika ada sumber-sumber file yang tidak bisa disitasi secara lengkap. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ada. Izin Pak Indra. Iya, tambah bingung ya. Izin Pak Indra. Silakan. Itu yang tadi yang dari Word ke Citas ke Mendeley ke Word gimana tadi Pak? Ada yang kelewat soalnya tadi kayak hang. Oh gitu. Oke. Jadi misalnya, saya tambahkan ya. Misalnya saya punya tulisan ini. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Biar saya ulang lagi. Ini juga saya hapus dulu. Jadi misalnya saya pengen mensitasi tulisan ini, tapi dari ininya mensitasinya dari Mendeley gitu. Tapi tetap di bagian ininya, di bagian MS Word-nya kita tetap di bagian sitasi Mendeley-nya tetap harus ada gitu. Nah, di bagian sini kan ceritanya kita bingung nih, ini tulisan siapa ya, lupa gitu. Lupa. Kita harus cari lagi di Mendeley gitu. Di Mendeley kita harus cari lagi. Karena lupa gitu. Kita lupa ini tulisan siapa dulu ya. Kita cari lagi buat Mendeley. Setelah dicari di sini, pencarian literatur gini, tuh didapat nih, oh punyanya Pak Heru tadi tuh gitu. Punya Pak Heru, judulnya ini. Nah, kalau udah nemu diklik aja bagian sininya, bagian literatur search-nya, klik di bagian save. Yang klik
Nah, yang ininya existing folder aja. Oke. Nah, sekarang keluar tuh. Heru Mulyanto, Rasipan, dan Andriani 2019. Ini sudah langsung keluar bagian ini. Maksudnya ini kalau lupa, kalau di bagian sininya nanti teman-teman misal lupa insert citation, mau nulis punya siapa ya bagian sini gitu. Nah, ini yang perlu dicermati gitu ya, cara mengakalinya seperti itu. Begitu Pak Suparno. Makasih Pak. Oke, yang lainnya gimana? Izin Pak, ini Silakan. ada rekamannya kan Pak ya? Waduh, Karena ini ini tuh kayaknya harus langsung praktek gitu Pak sambil iya lihat. betul. Benernya praktek, makanya saya tuh tadinya juga diajak Pak Heru suruh ngajar, saya bingung ya. Maksudnya karena ini secara teknis harus ada teman-teman minimal punya artikel yang siap untuk bisa digunakan untuk melatih mencitasi secara Mendeley gitu. Nggak tahu nih Pak Heru, mohon maaf ini direkam nggak ya tadi? Lupa. Ada. Ada. Oke, nanti rekamannya Pak. bisa dilihat lagi. Nanti mulai praktek aja yang belum install dari install, yang sudah yang sementara ngikutin dulu, terus nanti terakhirnya kita coba kayak ini yang di kemarin kan Pak sudah pada punya artikel itu. Nah, yang artikelnya aja coba dilihat lagi semuanya, pastiin sumber citasinya benar. Coba artikelnya coba di ini aja. Kalau yang sudah ada Mendeley-nya ya, yang sudah ada Mendeley-nya silahkan dicoba untuk ininya. Nah, sambil saya sambil teman-teman nyoba ya, saya ingin menginformasikan bahwa cara yang tadi saya sampaikan sebenarnya memotong prosesnya gitu. Memotong proses tuh tiba-tiba saya mencitasi aja, tiba-tiba saya copy terus kasih sumber kutipannya. Ketika ini sumber ini saya lakukan pengecekan di Turnitin gitu, di program aplikasi untuk membaca plagiasi, ini pasti terbacanya penuh, terbacanya ini ya. Nanti kita coba. Ini tulisannya benar nih punya Pak Heru. Maksudnya ini tulisannya punya dari sumber referensi tadi gitu ya di Mendeley ini gitu ya, di Mendeley ini. Tapi ketika ini saya kutip mentah-mentah gitu ya. Saya kutip mentah-mentah, tulisannya saya copy, saya kasih juga ini. Benar, ini menjadi tidak artinya saya mengutip penuh gitu. Tapi untuk tingkat plagiasinya akan terbaca penuh juga gitu. Saya contoh misalnya dokumen 2 saya simpan ya. Saya coba pakai Turnitin, save as desktop. Izin Pak Indra, tidak terlihat Pak Indra untuk tampilan size. Share screen. Oke, ini tuh Word-nya kelihatan ya, Mas Iman ya? Kelihatan Pak sekarang Pak. Oke. Nah, jadi ceritanya saya punya tulisan ini yang saya copy langsung dari artikelnya Pak Heru. Benar saya sudah melakukan kegiatan pencitasian gitu. Artinya saya mengutip dengan menyebutkan sumber. Tapi ketika ini dilakukan pembacaan plagiasinya, ini dikhawatirkan akan terbaca sebuah plagiasi gitu ya. Ini saya hapus dulu deh, lebih ini yang lebih parah lagi misalnya. Ini saya misalnya tidak melakukan kutipan gitu. Ini kalau saya simpan gitu ya, saya simpan, terus kemudian saya kasih nama set 1. Oke, saya simpan gitu ya. Oke, sudah. Kemudian saya aktifkan Turnitinnya. Oke, saya di bagian sini saya submit. Turnitinnya kelihatan nggak?
Terlihat, Pak. Teman-teman. Kelihatan, saya submit ya. Oke, select file. Oke, saya masukkan ini, saya open. Tunggu ya. Oke, nanti sambil nunggu kita bisa lihat similarity-nya sampai sejauh mana dengan tulisan yang pernah kita ambil di bagian sini, terus kemudian terbaca di plagiasi. Karena ini jelas-jelas kita ngambil dari artikel orang lain gitu. Lama ya. Oke, nanti kita coba juga misalnya di bagian sini saya kasih citasinya. Karena citation saya tambahkan, oke. Sekarang saya udah punya citasinya. Saya simpan lagi file save as reset 2. Nah, similarity-nya ternyata 100%. 100% kita lihat. Nah, dari mana dapatnya nih? Certificate aja udah 100% tuh. Nah, ini sumber-sumbernya. Ada yang udah IPWIJA aja udah dari 100%. Artinya saya menulis tulisan saya terbaca, saya mengambil dari jurnalnya IPWIJA 100% gitu ya. Oke, ini saya jadikan perbandingan untuk tulisan ini. Sekarang saya tampilkan lagi nih bagian sini, saya simpan riset 2 ini, saya tambahkan ke Turnitin lagi. Submit file lagi. Yang riset 2. Intinya saya akan memberitahu atau akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mensitasi yang baik gitu ya. Mensitasi yang baik itu menggunakan sumber referensi, tapi tulisan yang kita merupakan tulisan kita. Jadi tulisan kita yang kita ambil dari sumber referensi yang jelas gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan memparafrase atau mengubah susunan kata atau tatanan kata dengan makna yang sama, tapi itu sesuai dengan tulisan kita atau dengan keinginan kita. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Nah, ini kalau saya mikir lagi gitu. Saya sok tahu gitu, mikir lagi gitu ya. Mikir lagi kan repot ya.
repot, lama, saya harus punya pengetahuan tambahan nih tentang ini gitu. Sementara bacaan saya atau referensi saya atau pengetahuan saya kurang tentang ini. Bagaimana caranya? Saya punya alat namanya Spinner ID. Nah, ini namanya Spinner ID. Buka aja Spinner ID lah, Spinner ID. Nanti teman-teman disuruh mengunduh gitu ya. Nanti tampilan unduhannya seperti ini. Nanti kalau sudah terunduh gini. Nah, ini salah satu tool seperti Grammarly. Kalau di orang bule sana, orang barat sana bikin Microsoft itu Grammarly gitu ya, untuk melakukan parafrase atau melakukan perubahan-perubahan dari teks atau kata yang sudah disusun, dibantu dengan kata-kata lain gitu ya. Kalau di Spinner ID ini benar-benar buatan Indonesia, jadi lumayan efektif lah untuk bisa dipakai gitu. Nah, sekarang saya tinggal paste nih kata-katanya nih. Saya copy, saya masukkan ke Spinner ID, kemudian saya paste. Nah, saya coba baca ya, Oke. Nah, ini ternyata ada beberapa kata yang bisa kita rubah gitu, bisa kita rubah dari tulisan ini menjadi tulisan ini. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang tadinya, kelihatan nggak? Saya kecilin lagi. Nah, yang tadinya reputasi mempengaruhi minat beli konsumen, gitu. Sekarang diganti sama dia, reputasi pengaruhi atensi. Nah, tapi ternyata ada 3 kata. Ingat, kalau diturnitin ya, sepaham saya atau sepengetahuan saya yang pernah saya lihat-lihat entah di video, entah di artikel gitu ya. Turnitin itu membaca ketika ada kata serapan yang kita citasi di bagian dasar gitu ya, kalimat dasarnya itu akan terbaca plagiat kalau ada 3 susunan kata yang berurut. Misalnya beli konsumen produk. Nah, ini masih belum dirubah nih. Beli konsumen produk gitu ya. Ini kan nggak dirubah nih. Artinya kita harus rubah gitu. Reputasi pengaruhi atensi dalam melakukan, misalnya dalam melakukan pembelian konsumen terhadap. Nah, maksudnya apa sih saya tambahin, saya rubah gitu ya. Ini agar tidak ada 3 kata di bagian sini yang sama lagi gitu. Tidak sama lagi gitu. UKM secara langsung, nah ada 3 kata nih, 3 kata yang secara berurut nyambung. Saya rubah lagi. Usaha kecil, misalnya saya rubah usaha kecil, santapan usaha kecil terhadap produk santapan usaha kecil yang dapat, nah saya rubah, yang dapat secara langsung atau pun tidak langsung lewat keyakinan merupakan reputasi, tingkatan keyakinan serta mendesak dalam minat pembelian konsumen. Nah, sampai konsumen. Antara lain, tambahkan reputasi, oke, 1 boleh. 1, reputasi mempengaruhi terhadap keyakinan dengan arah positif. Nah, dengan arah positif kita rubah.
ke arah positif. Keyakinan mempengaruhi terhadap atensi beli konsumen UKM. Nah, beli konsumen, pembelian oleh konsumen usaha kecil makanan dengan ke arah positif. Saya rubah lagi yang ketiga, poin 3, reputasi mempengaruhi terhadap pembelian konsumen. Nah, ini 3 kata nyambung lagi nih, beli konsumen UKM. Pembelian usaha, pembelian konsumen makanan ini judulnya kuliner ya. Makanan ke arah positif. Oke. Kalau dirasa sudah, dirasa sudah diperbaiki, intinya gitu ya, menghilangkan 3 kata yang bersumber secara berurut menjadi kata lain atau kalimat lain gitu. Tapi kalau teman-teman merubahnya langsung membaca itu kan ada kemungkinan sama lagi. Nah, ini dengan spinner ID ini teman-teman dibantu untuk bisa merubah beberapa kata menjadi kata yang berbeda. Nih, kalau sudah dilakukan perubahan kata-katanya, kemudian pastikan tidak ada 3 kata bersambung, kemudian kita copy. Kita copy, pindah lagi di Word, kemudian saya coba paste. Nah, sekarang ini kata-kata saya nih, kata-kata saya yang saya mengutip sebenarnya dari tulisannya Pak Heru Mulyanto, Rasipan, dan Andriani di artikelnya Jurnal Manajemen Kewirausahaan. Sekarang saya simpan lagi. Saya simpan, save as. Reset 3. Saya juga pengen bukti ini benar nggak nih spinner ID. Oke, sudah ya. Sekarang kita buka lagi di bagian Turnitinnya. Di sini juga belum nyambung, belum terlihat. Oke, saya coba. Nah, ini masih 93% nih. Saya udah nambahin artikel sumber kutipannya ya, yang tadi yang riset 2, judulnya riset 2, saya udah kasih sumber referensinya, ternyata similarity-nya masih 93%. Sekarang saya submit yang sudah saya rubah kata-katanya melalui spinner ID, berapa persen tingkat similarity-nya. Oke, saya upload, saya submit. Ya, saya lihat di sini similarity-nya sampai berapa persen. Oke, masih menunggu. Jadi itu ya. Jadi dalam hal kutip mengutip atau cara mensitasi, jangan lupa sumber tulisannya. Sumber tulisannya juga merupakan tulisan kita, walaupun ini sumber bacaannya kita jelaskan di bagian sini. Jadi tidak bulat-bulat tulisan orang kita copy terus kemudian itu menjadi tulisan kita, walaupun kita beri sumber referensi atau sumber kutipan yang jelas. Oke, kita lihat lagi di Turnitinnya. Saya refresh lagi. Nah, beda ya. Sekarang di riset 3 ini
Sorry. Oke, sekarang tulisan ini sekarang saya punya 0%. Tulisan tuh. Tulisannya Pak Heru nih. Tulisannya Pak Rasipan, tulisannya Andriani, saya kasih kutipan juga. Tapi ketika sudah saya rubah tulisannya dengan menggunakan spinner ID, ini membantu kita untuk menjadikan sebuah tulisan menjadi tulisan kita. Kalau tadi kan kita copy penuh-penuh ya, kita copy penuh-penuh hasilnya 100% gitu ya, 93%. Tapi kita rubah sedikit-sedikit dengan mengurangi 3 kata bersambung saja, hasilnya 0%. Udah nggak ada tulisan orang di sini. Tuh. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Silahkan mulai dari sekarang bisa menggunakan sumber-sumber referensi yang tepat, kemudian mencantumkan citasi yang tepat, kemudian menyusun kata-kata menjadi tulisan sendiri atau memparafrase. Mati. Ada suara ya. Nungguin Pak Suparno praktek. Pak Indra hilang. HP-nya, komputernya lupa di-charge. Mungkin bisa di-share salah satu kali. Di-share salah satu yang sudah punya Mendeley siapa? Ada yang sudah punya Mendeley? Ibu kan? Saya, Pak. Oke, monggo. Pak Heru, Oke. kalau seumpama pakai Android atau pakai tab, emang dia ini ya nggak bisa langsung yang Mandiri desktopnya ya Pak, ya harus pakai aplikasi lain ya Pak? Sebenarnya di Android ya. Kalau di Android itu, Soalnya tadi sempat download di Android, tapi dia nggak bisa buka, jadi kayak butuh aplikasi lainnya Pak. ya ada plugin lainnya. Kalau di Android itu gini, kita bisa baca, tapi untuk menginsertkan ke Word-nya kan yang susah. Tapi baca bisa, kita punya library apa, nanti terus baca doang, tapi mensitasinya pakai pakai Linux atau pakai Windows atau Mac. Mengaplikasikannya ke Word-nya itu yang di Android itu yang masih repot. Masih susah ya Pak ya? Kalau di Android.
Tapi kalau di Mac, di Linux itu bisa. Ini kan sebenarnya bukan masalah Mendeley-nya, tetapi Word Android-nya itu. Jadi siapa mungkin bisa share screen? Salah satu yang mau nyoba. Siapa? Monggo di share screen. Monggo lanjut Pak Indra. Ini salah satu diminta untuk share screen nyoba mensitasi. Oke, silakan Mas Iman. Silakan ya Pak, izin Pak. Silakan, silakan. Oke, saya buka dulu Word-nya, ini Mendeley-nya. Oh, Mendeley. Dan ini juga udah ada beberapa yang telah saya buat juga. Oke. Nunggu. Nah, berat Mendeley-nya. Mendeley desktop juga udah ada. Sampai lagi ini. Iya. Ini barusan buka juga spinner, udah daftar juga Pak. Spinner ID. Halo? Terdengar tidak? Silakan Pak Iman. Oke ya, ini udah pada dibuka. No, minta update. Nah, minta update ya. Iya. Not now aja dah. Oke. Saya buat dulu contoh yang kemarin saya bikin itu. Di sini ada drive. Revisi ini revisi apa? Nah. Revisi doc. Mohon izin kelihatannya sinyalnya nih pada ini. Nah, banyak juga yang ditambah-tambahkan. Tadi coba-coba juga buka spinner ID. Oke, kita buka dulu Word-nya. Nah, masih buka processing. Dan biasanya saya suka disinkronkan antara Mendeley desktop dan Mendeley yang ada di Google-nya. Jadi di sini buka dan di web Mendeley juga ada. Jadi biar tersinkron ketika kita add dokumen, ketika itu bisa menyambung juga. Kemarin bikin ini yang kemarin nih, yang ada ini menaruh.
Oke, kita buat ini yang kemarin di Oke, kita buat yang mana dulu ya? Izin Pak, apa yang harus saya lakukan? Kita buat dulu dari awal atau seperti apa Pak untuk tugasnya? Pak Iman minta tolong yang tadi artikel tadi coba. Yang Nah, artikel tadi yang itu tadi. tadi dulu. Nah, ini. Yang ini. Nah, coba ke halaman paling awal di pendahuluan. Di pendahuluan. Ya, di sini. Nah, pendahuluan ke bawah sampai kelihatan kutipannya ke bawah. Nah, itu. Di yang pendahuluan. Di pendahuluan, Pak. Yang sampai sini. Nah, itu kan ke bawah lagi, coba ke bawah halaman berikutnya. Terus bawah lagi. Terus saya ingin lihat yang ada kutipannya. Di sini nggak ada, nggak. Nah, ini nih. Nah, Hasibuan. Hasibuan. Yang Hasibuan ini kata-katanya yang itu kan manajemen sumber daya manusia. Nah, itu nemunya di mana? Di sini atau ini dari mana ya? Nah, itu dia maksudnya. Dulu saya pernah dikritik Pak Heru gitu, Bu Ana juga. Saiki sekarang tuh nulis kutipan jangan menurut itulah diberagamkan gitu. Pun misalnya menulis artikel dengan memberikan pendapat dengan memberikan kutipan harus bisa menjelaskan dari pendapat itu. Nah, itu dengan kata-kata kita tuh. Ini kalau dicek plagiarisme lewat Turnitin, ini kan telak-telak nih punyanya kata-katanya Hasibuan. Ya, sampai kita cek dulu ya, Pak ya. Di ini sampai bawah nih, sampai kutipan paling akhir. Ya, semua ini ya. Satu. Save. Ya, bebas save as. Save aja lah di Pak, izin Pak, biasanya saya juga pakai Jotaro Pak. Boleh. Saya juga pakai Jotaro karena kemarin juga pas yang dibikin jurnal juga saya bikinnya di Jotaro Pak. Jadi biar ketahuan ketika ada tulisan salah pakai Google Doc juga saya kemarin tuh. Gak apa-apa ya Pak ya. Jadi nggak pakai Mendeley. Jadi kadang ketika pakai Word yang offline saya pakai Mendeley, tapi ketika online saya pakainya Jotaro. Gimana itu nggak apa-apa Pak, campur-campur tapi tetap sih penulisannya mah Amari ini pakai yang IAS American Style riset 1. Karena kalau merasa kalau pakai Jotaro lebih ini juga. Saya biasanya nggak apa-apa ya Pak kalau kayak gitu Pak. Digabung antara kadang pakai Jotaro, kadang pakai Mendeley. Atau harus satu daftar pustaka satu itu Pak? Oke, saya mungkin jawab ya. Jadi mau pakai Jotaro, mau pakai Mendeley, mau pakai EndNote atau mau pakai software yang lainnya nggak masalah. Cuma kalau merasa tidak kerepotan ketika misalnya habis Jotaro terus habis ini terus Mendeley gitu nggak apa-apa. Maksudnya satu software itu biasanya kan mudah. Kalau misalnya Mendeley, kita nggak perlu repot-repot ke yang lainnya lagi.
Kepentingannya cuma itu. Nanti ketika sudah jadi sebenarnya sama. Misalnya saya nggak pakai Zotaro, saya pakai Mendeley atau saya pakai EndNote, itu pun saya masih bisa lihat bahwa oh ini pakainya pakai software, pakai manajemen referensi, tidak hanya sekedar manual gitu. Ini kepentingannya kan sebenarnya cuma ketika kita pakai software itu kita bisa mendapatkan sumber, yang kedua kita nggak perlu repot-repot lagi nulis sumbernya itu sendiri, terus kita punya library, kita punya database itu. Kepentingannya adalah di situ. Ya sebenarnya ya terserah yang paling enak buat kita yang mana, yang penting asalkan itu tadi, asalkan tetap ada softwarenya, otomatis di yang ada di artikel di bawahnya ada, itu aja. Sebenarnya cuma itu. Ini untuk Turnitin ini bisa di ini Pak, izin Pak. Ketika mau cek di Turnitin, kita masukkan dulu ininya Pak. Ya, identitas kelas. Harus ada ininya, harus ada ini. Gini aja deh, yang lainnya mungkin gini aja, praktek dari awal, cara mensitasi. Mungkin ada yang belum kan? Sebelum masuk ke substansi isinya, tapi cara mensitasinya bagaimana sih? Misalnya ini Pak siapa nih? Pak Iman ya? Pak Iman punya kalimat gitu. Coba ditambah referensinya gitu. Pura-puranya lah, guys, pura-puranya dulu. Nah, ini saya Nah, ini saya buat dulu ya yang ini. Insert citasi misalkan dari kutu menilai. Nah, ya, saya akan latihan. Kerja. Ini misalkan ini Pak, klik. Nah, ini kadang Pak, ketika langsung dia langsung suka ada al itu Pak. Ini gimana Pak? Halo? Bagian mananya, Mas? Oh, ya, ini. Biasa. Iya. Ya, et al kan berarti kan penulisnya nggak satu. Siap-siap Pak. Jadi tidak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Itu kan udah bawaannya dari sana, bukan yang penting kan bukan menulis secara manual lagi. Daftar pustaka. Insert biografi. Ada ya. Oke, kalau tadi menambahkan citasi, menambahkan file, add. Nah, misalkan kemarin pernah ada yang nana ini. Nah, itu ditambahkan. Nah, langsung muncul ya. Pengaruh gede terhadap siswa. Nah, tinggal diklik saja jadi referensi. Oke, jadi kita juga bisa nambahin.
biasanya sudah disinkronis. Jadi yang ini nyambung juga ke apa? Ke yang di sana. Saya coba data dunia kalau apa ini? Aku dibaca di sini. Biar kita tahu ini. Udah iya Pak. Oke, terima kasih Pak Iman. Siap-siap Pak. Jadi gitu ya, intinya adalah menambahkan sumber referensi kutipan dengan memberikan kutipan. Ketika nanti sudah mendapatkan sumber kutipan yang tepat, ya caranya kan macam-macam ya, ada yang add file, ada yang mencari sumber langsung di Mendeley-nya, ada yang Zotero, EndNote segala macam. Ketika itu sumbernya sudah tepat, kita bisa kumpulkan jadi sumber referensi kita. Kemudian dalam penulisannya juga jadi nggak repot gitu menulis manual. Intinya itu seperti yang tadi disebutkan Pak Heru juga. Yang lain masih ada yang kesulitan dalam hal pembuatan citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Intinya dicoba ya. Saya juga kalau membaca-baca atau melihat-lihat video gitu ya, kelihatannya gampang, mudah gitu. Tapi ketika melakukan sendiri, ini kemana ya gitu. Ini habis ini bagian mana ya gitu. Nanti tulisannya kok nggak sesuai. Nah ini karena mungkin tahapannya atau caranya mungkin yang ada yang terlewat atau ada yang kurang tepat gitu. Silahkan dicoba-coba dulu aja. Intinya kalau sudah punya tulisan, cari sumber referensi yang tepat, kemudian silahkan disitasi. Gitu. Saya rasa itu aja Pak Heru yang bisa saya sampaikan untuk manajemen referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Indra. Bapak Ibu semua mungkin masih ada yang di ini lagi. Mungkin ada yang mau nyoba atau gimana? Ada lagi nggak? Nggak pede kayaknya Pak Heru. Pak Taufik sudah? Pak Herli, Pak Ari, Mbak Brenda, Pak Marno, Pak Taim, Bu Irma, mana ini? Hilang semua nih. Ditinggal tidur. Kata Pak Toha, saya nyampainya kayak buat lansia Pak. Jadi lambat. Jadi tidur jangan-jangan karena lambatnya saya memberi materi. Pak Ismamudi mungkin atau yang lainnya, monggo. Mana ada lagi ya? Hadir Pak. Oke, kalau nggak ada, nanti silahkan dicoba. Mau pakai apapun silahkan. Mau pakai Zotero, mau pakai Mendeley, mau pakai EndNote, mau pakai Word Reference, itu silahkan. Nanti dicoba dulu ketika ada kesulitan dan sebagainya. Kalau Zotero saya jarang pakai. Kalau yang butuh ini nanti, yang butuh nggak mau repot pakai Mendeley, itu bisa pakai EndNote.
Cuma masalahnya gini, EndNote itu aplikasi berbayar sebenarnya. Tapi kalau memang memerlukan itu, saya punya EndNote yang masih versi 7, itu bisa juga dipakai. Itu bisa diinstal juga. Nanti yang pingin apa, yang butuh itu silahkan bisa bisa install pakai EndNote. Apa bedanya EndNote dengan Mendeley? EndNote itu kita sih kalau udah punya softwarenya itu kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi masuk ke login ke segala, tidak perlu itu. Cuma kelemahannya adalah kita harus memasukkan itu juga, tidak secara ini langsung database masuk ke sana, tetapi kita harus satu-satu. Walaupun sebenarnya seperti kemarin ketika kita punya jurnal di mana ya? Ada jurnal di jurnal kita yang ada di apa namanya kemarin? Master. Kita punya jurnal di master itu pun sebenarnya bisa dipakai juga. Jika di master kita bisa masukkan, tidak perlu tidak perlu mendownload PDF-nya, tetapi bisa menggunakan RIS. Itu secara otomatis sudah masuk di EndNote. Terus EndNote lainnya yang mudah adalah ketika kita pakai MS Word, ya udah kita masuk di MS Word, terus use cite while you write. Artinya ketika kita cite ini, kalau di Mendeley tadi kan kita pakai masuk ke Mendeley, terus insert citasi, terus kita substansinya apa gitu, itu kita berarti udah tahu substansinya. Tapi kalau EndNote nanti begitu insert citasi masuk ke EndNote, situ udah ada daftarnya, daftar jurnal-jurnal kita apa, kita nggak perlu langsung pilih salah satu yang menurut kita, oh ini artikel itu tentang ini, itu tinggal diklik, terus di citasi, udah masuk ke sana. Bedanya itu. Jadi terserah kita mau pakai yang mana yang memudahkan buat kita. Ada yang senang pakai EndNote karena apa? Karena daftar jurnalnya ada, terus nggak perlu ngetik namanya, tapi kita milih gitu misalnya. Jadi itu terus tampil gitu. Jadi hanya itu sih bedanya. Jadi apapun yang mau dipakai silahkan. Nanti yang butuh EndNote nanti saya kasih filenya untuk bisa di install. Tapi masih versi 7. Cuma kalau yang sudah punya Mendeley, ya coba-coba boleh sih. Tapi kadang-kadang crash dua software itu. Ketika Mendeley-nya jalan, EndNote-nya nanti ya tetap jalan. Tapi mungkin ada perubahan yang harusnya belakangnya itu tidak ada tambahan apapun, nanti ada tambahan halaman. Ketika misalnya di Mendeley-nya udah jalan, EndNote-nya kadang-kadang tidak secara otomatis, harus disinkronize dulu baru bisa masuk dan seterusnya. Sebenarnya bedanya cuma itu. Oke, sampai sini. Nanti silahkan mulai ketika membuat proposal, itu mulai ketika udah mengumpulkan jurnal dan sebagainya. Buku pun sama, nanti silahkan pakailah software sehingga kejadian-kejadian selama ini yang di artikel ada referensinya, tetapi ketika di daftar pustaka nggak ada, akan terhindar. Sinkron antara apa yang kita jadikan referensi dengan daftar pustakanya. Itu yang jelas itu aja. Mungkin itu. Ada tambahan? Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, Selamat siang Pak Heru. oke, monggo. Pak, mau nanya informasi kalau Pak Indra itu stay di kampus ya Pak? Tanya Pak Indra langsung. Pak Indra ada nggak Pak? Itu ada Pak Indra itu. Hadir. Oh, Pak Indra hampir tiap hari stay Pak di kampus Pak.
hampir setiap hari kecuali Senin Selasa juga biasanya sebenarnya jatah libur, tapi biasanya kalau janji harus ke kampus biasanya Senin Selasa juga ngampus juga gitu. Jadi Rabu sampai Minggu saya di kampus. Ada Pak nanti berguru ya Pak ke kampus. Kalau berguru ke Pak Heru kejauhan ya. Iya. Kejauhan ke Depok. Saya tuh ini teman-teman, saya Kalau berguru ke Gunung Kawi, Pak Ari. Saya masih berguru sama Pak Heru, cuman Pak Heru juga kejauhan, jadi saya gimana ya gitu. Jadi kadang-kadang juga saya mampir ke Depok juga. Jadi ya sama-sama belajar lah ya Mas Arya. Iya. Nanti gampang lah, nanti sharing-sharing di kampus. Matur suwun Pak Indra, non sewu Pak Heru. Nanti kalau ada yang pingin lihat yang model EndNote, mungkin softwarenya tak kasih ke Pak Indra aja ya. Pak. Kalau yang pingin, istilahnya pingin nyoba lihat seperti apa sih EndNote itu. Tapi prinsipnya sih sama. Itu sebenarnya tinggal apa ya? Ada yang punya prinsip berbeda-beda sih. Karena di Mendeley pun kan kita bisa juga yang nggak gratis bisa juga. Ini kan ada pilihan lah. Jadi kalau yang pingin yang nggak apa ya repot atau enggak repot itu tergantung kita sih, suka-suka kita lebih suka software yang mana itu sebenarnya suka-suka kita. Sama juga analisis kan tergantung kita. Ada yang ngomong SPSS itulah SPSS simple, tapi ada yang ngomong bilang SPSS ribet, harus prosesnya ini itu, mending pakai PLS itu otomatis, atau yang lebih ekstrim lagi WPLS, karena WPLS itu data kita langsung ditransform. Kita nggak ngapa-ngapain, data kita yang tadinya berupa skala 1 sampai 4 otomatis ditransform dulu sebelum dia ngolah. Misalnya, ada yang ekstrim itu, terus ada yang bilang juga kalau WPLS itu cenderung normalitas sudah otomatis, nggak perlu diuji. Terus hasilnya juga relatif lebih tidak terlalu ketat, artinya untuk mendapatkan membuktikan hipotesis kita lebih mudah dan seterusnya. Jadi tergantung masing-masing keperluannya apa. Contohnya kalau yang pakai moderating itu nanti kan ya paling enak ya pakai WPLS karena gambarnya udah langsung ke dia sebagai moderating, yang dikena panah adalah di panahnya juga. Tapi kalau di PLS-nya yang bukan WPLS kan harus membuat variabel baru yang itu perkalian dari moderating itu terhadap variabel utamanya. Nanti ada perkalian, terus di situ juga harus ada panah yang panahnya itu tidak ke panah lain, tapi panahnya ke variabel dependennya misalnya. Jadi tergantung penggunaan itu untuk apa, yang paling gampang untuk apa. Itu masing-masing sebenarnya punya keunggulan masing-masing. Juga sama yang suka dengan eViews misalnya, itu ada kelebihannya, yaitu dia bisa lebih tepat kalau dipakai untuk data panel atau data time series misalnya. Jadi ada penggunaan juga. Jadi nanti saya titipkan ke Pak Indra dan nanti ada ini. Artinya kita pakai software yang versi udah agak usang sehingga tidak perlu bayar. Itu aja. Ketika itu masih bisa dimanfaatkan, kenapa repot-repot pakai yang baru misalnya. Oke, itu aja. Berikutnya. Ini saya titip pesan Pak Heru buat teman-teman nih. Oke, buat teman-teman. Jadi setelah materi manajemen referensi ini, saya harapkan teman-teman sudah mulai terbiasa mensitasi menggunakan aplikasi ya, karena berbasisnya juga online gitu. Artinya tulisan kita akan dipublikasi secara online. Kalau publikasi secara online artinya di daftar pustaka ada, kutipan ada, artinya yang punya atau pemilik
tulisan tadi yang disitasi itu akan terbantu juga gitu, tersitasi gitu. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik yang memiliki syarat menulis publikasi itu akan membantu kita ya apa ya istilahnya meningkatkan rating lah ya Pak Heru ya. Jadi apalagi nanti misalnya kalau teman-teman publikasi di satu jurnal mungkin pernah dapat informasi juga ya kalau bisa mensitasi dari jurnal yang ada di situ juga gitu. Nah caranya tapi kan nggak manual. Kalau manual ya tetap aja nggak kebaca. Tapi kalau secara otomatis dengan aplikasi kan itu membantu untuk meningkatkan rating si jurnal atau artikel yang kita sitasi. Oke, begitu saja Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Di samping untuk ini juga sebenarnya citasi itu meningkatkan peringkat perguruan tinggi institusi. Nanti di Simlitapmas di Sinta nanti akan kelihatan bahwa juga mungkin sekali-kali buka di Sinta ya. Di sana akan terlihat bahwa perguruan UPB itu di peringkat berapa sih misalnya. Jadi harus berbangga meskipun baru dan sebagainya, UPB itu peringkatnya tidak lebih dari 1.000, sekitar 600-700-an. Jadi itu salah satunya karena kita punya artikel juga yang terus disitasi oleh pihak yang lain. Harusnya semakin banyak mahasiswanya, pasti yang mensitasinya harusnya semakin banyak. Makanya tadi titipan dari Bu Ana Pak Heru. Tolong ya bukuku disitasi kayak mahasiswa. Iya nih teman-teman tolong ya, minta tolong nanti kalau ada tulisannya Pak Heru, Bu Ana, itu kan punya buku semua yang kemarin teman-teman punya tuh ya. Itu kalau dijadikan referensi tolong disitasi gitu. Itu aja titipannya. Oke, sekali lagi. Oke, monggo. Saya sekali lagi minta maaf ya buat teman-teman kalau penyampaian saya ada yang salah, ada yang kurang. Mungkin setelah ini kita bisa berkonsultasi atau ya diskusi sedikit lah di luar perkuliahannya Pak Heru. Okay. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Indra atas materinya hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Kalau sudah nggak ada, seperti biasa di akhir mata kuliah, ayo kita foto bersama. Coba tampilkan yang nggak punya gambar ini. 1, 2, 3. Sebentar. Gimana ya riset manajemen? Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa pertemuan berikutnya itu masing-masing sudah mengemukakan yang permasalahan sehingga kita bisa memulai nanti nyari referensinya seperti apa. Kita sudah mulai membuat latar belakang modelnya masing-masing. Untuk proposalnya biar kita selesai berbarengan. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Indra. Sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Pak Indra. Pak Indra, Pak Heru. Nanti ada 2 video sebenarnya. Video satu yang dari ini, yang kedua yang dari Pak Ihsan ada juga. Oke, terima kasih sekali dulu ya. Terima kasih Pak.